Pelestarian Nilai Budaya Manado merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian ini sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan pada tahun 2012 ini telah terintegrasi dengan Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tugas dan fungsi Balai Pelestarian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 20 Juli. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan pelestarian kebudayaan yang meliputi aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerja, khususnya untuk Manado berada dalam Sulawesi Utara, wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Adapun fungsinya yaitu untuk melaksanakan pengkajian, perlindungan, pengembangan, fasilitasi kemitraan, pendokumentasian, dan urusan tata usaha balai. Dalam tahun 2012 ini, ketika kami bergabung, kami sudah mendapatkan untuk kegiatan APBNT, yaitu antara lain melaksanakan kegiatan pencatatan warisan budaya Benda yang dilengkapi dengan pembuatan film dokumenter, yang mana saat ini akan dilakukan perekaman yaitu tentang tari Paengket, yaitu suku Minahasa, merupakan tarian tradisional suku Minahasa. Selanjutnya kita akan menyimak perekaman dari tim. Inilah kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado. Jalan Katamso, lingkungan 5, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Atau dahulu disebut Minaesa, yang berarti persatuan, bersatu, atau jadikan satu, merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan terkenal dengan sebutan daerah Nyur Melambai oleh karena kekayaan alamnya. Daerah ini terbentang luas, mulai dari daerah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, bahkan sampai dengan kawasan perbukitan dan pegunungan. Luas wilayah daerah Minahasa adalah 5.015,37 km persegi, meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Juga termasuk di dalamnya 3 kota, yaitu Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon. GSSJ Ratulangi atau yang dikenal dengan sebutan atau panggilan Bapak Sam Ratulangi adalah tokoh dan pahlawan dari Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, karena beliau lahir di Tondano pada tanggal 5 November 1890. Tanggal kelahiran Sam Ratulangi ini, yaitu 5 November, telah ditetapkan dan dinyatakan sebagai hari jadi Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Induk, ibu kotanya adalah Tondano. Sarana pasar tradisional di Tondano merupakan ciri khas daerah ini yang masih ada dan dimanfaatkan masyarakat. Demikian juga sarana transportasi tradisional untuk angkutan darat khusus dalam kota Tondano masih menggunakan bendi atau andong yang ditarik dengan kuda. Iklim dan kondisi alam di Tondano yang sejuk
tak dapat dipisahkan dengan adanya Danau Tondano. Kekayaan alam ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Antara lain, menjadi tempat memelihara ikan atau tambak dan juga menjadi tempat wisata yang nyaman dan indah, termasuk di dalamnya wisata kuliner hasil dari Danau Tondano. Salah satu tempat wisata yang ada dan terletak di tepi atau pinggiran Danau Tondano adalah Sumaru Endo Resort di Desa Remboken. Pinawetengan terletak di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Sesuai dengan namanya, yaitu Watu yang berarti batu, tempat ini terdapat sebuah batu besar yang oleh para leluhur dijadikan sebagai tempat tumotoa atau pemujaan kepada para dewa penguasa langit dan bumi atau kepercayaan lama di Minahasa. Di lokasi ini pula dilakukan Pinawetengan Emposat dan Pinawetengan Enuwo atau pembagian pemujaan dan wilayah bahasa tradisi oleh para walak, walian, dan tonaat atau para pemimpin. Rumah panggung Minahasa ada dan tersebar serta dapat ditemukan di desa maupun kota. Keberadaan rumah panggung ini terdapat di 4 kabupaten dan 3 kota, bahkan sampai di luar daerah Minahasa, juga sampai di luar negeri. Keindahan alam dataran, perbukitan dan pegunungan serta aliran air sungai dan danau menjadikan daerah Minahasa subur untuk ditanami berbagai macam tanaman. Oleh karena itu, sejak dahulu orang Minahasa memanfaatkan ciptaan Tuhan yang maha indah ini, kekayaan alam dengan berbagai upaya dan usaha, salah satu di antaranya yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Oh sayang, oh sayang, oh sayang, Indano Kaliurang. Objek wisata Bukit Kasih terletak di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Di lokasi ini terdapat 2 bukit batu yang menyerupai gambar orang. Yang mirip dengan wajah lelaki adalah Toar, sementara gambar yang mirip wajah perempuan adalah Lumimuut. Toar dan Lumimuut merupakan tokoh legendaris sebagai nenek moyang etnis Minahasa. Ada juga catatan yang menjelaskan tentang asal-usul orang Minahasa berasal dari keturunan ras Mongoloid Proto-Melayu melalui daratan Cina Selatan. Banyak bukti yang mendukung hal ini, antara lain terdapat vihara di Tomohon, perkampungan Cina dengan beberapa bangunan tua di Manado. Secara fisik, jenis kulit kuning lansat, sawo matang, dan mata agak sipit. Orang Minahasa lebih mirip dengan orang-orang di daratan Cina Selatan.
bidang pertanian terkait dengan maengket cenderung pada pengolahan tanaman padi dan panen hasilnya baik di ladang juga di sawah. Oleh karena itu, maengket yang kini sudah menjadi salah satu seni pertunjukan diawali dengan tema Maoe Kamberu, kemudian Marambak dan Lalayaan. Maengket adalah salah satu tarian tradisional yang ada dan berkembang di Minahasa. Maengket berasal dari kata ma atau mah, yaitu melakukan, dan engket atau neengketan yang artinya bernyanyi bersama sambung menyambung, berjingkik, angkat tumit atau menari sambil menyanyi. Ada 3 unsur seni yang dipadukan dalam tari maengket, yakni gerak, musik, dan sastra dalam bahasa daerah yang dinyanyikan. Sementara instrumen musik pengiring tari maengket adalah tambor, tetengkoren, dan gong. Tari maengket ini dibawakan secara berkelompok dan berpasangan, wanita dan pria 12 pasangan dengan seorang pemimpin tari yang disebut kapel. Awalnya, tarian maengket merupakan salah satu bagian dalam upacara adat, terutama dalam bidang pertanian, terkait dengan upacara kesuburan hasil bumi dan petik padi. Aktivitas bermaengket atau menari dan menyanyi tidak dapat dipisahkan dari sifat pembawaan orang Minahasa yang suka menyanyi dan menari. Tari maengket mengungkapkan aktivitas masyarakat Minahasa ketika panen padi atau Maoe Kamberu, syukuran naik rumah baru atau Marambak, dan dalam pergaulan muda-mudi atau Lalayaan. 3 tema tersebut dipentaskan dalam satu paket tari maengket. Dalam proses sejarah yang cukup panjang dan oleh kreativitas para seniman yang mengapresiasikan aktivitas budaya masyarakat di Minahasa terkait dengan kerja mapalus atau gotong royong di bidang pertanian, akhirnya maengket menjadi salah satu jenis pertunjukan. Aktivitas bermaengket atau menari dan menyanyi tidak dapat dipisahkan dari sifat pembawaan orang Minahasa yang suka menyanyi dan menari, sehingga hal tersebut terwujud dalam tari pergaulan atau hiburan yang dilakukan usai panen padi. Busana dalam tarian maengket terdiri atas busana penari wanita dan busana penari pria, termasuk pemain atau penabuh alat musik. Busana penari wanita bagian atas berupa kebaya berwarna putih yang dilengkapi dengan hiasan renda. Busana penari pada bagian bawah adalah menggunakan kain sarung yang dilingkarkan pada bagian pinggang ke bawah
sampai di pergerak. Adapun kain sarung yang digunakan, motifnya memiliki gambar utama yang posisinya berada di bagian depan, sementara pada bagian belakang corak gambar yang kecil-kecil. Untuk penari wanita, pada bagian kepala menggunakan sanggul pingkan, yaitu ada 2 konde dan bunga ros atau sejenisnya yang disisipkan di bagian atas telinga kiri yang melambangkan keayuan dan keterampilan wanita Minahasa. Busana penari pria untuk bagian atas berupa kemeja model baniang dengan kancing beberapa buah pada bagian depan dengan fungsi buka dan tutup pada pakaian atau kemeja, berlengan panjang, dan pada bagian depan dada sampai dengan batas pakaian dihiasi dengan pita bermotif berwarna kuning emas. Untuk bagian bawah dari busana penari pria adalah celana panjang dengan warna sama dengan kemeja, yaitu hitam. Sementara untuk penari pria menggunakan aksesoris ikat kepala dan ikat pinggang. Ikat kepala seperti topi tapi bolong atau kosong bagian tengahnya yang digunakan terbuat dari kain berwarna merah dengan motif gunung, 1 gunung atau 3 gunung. Khusus busana untuk pemimpin tari atau kapel disesuaikan. Apabila kapelnya wanita, maka model pakaiannya kebaya dengan rok panjang yang warnanya senada atau sama. Pakaian tari Maengket diangkat dari model pakaian adat Minahasa. Para penari Maengket, kapel dan pemain musik ketika pentas tidak menggunakan alas kaki. Keberadaan tari Maengket sudah mentradisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, sehingga penyebarannya pun ada dan berkembang di banyak desa di Minahasa, juga ada di luar daerah yang dikembangkan oleh orang Minahasa di perantauan seperti di Bali, Jakarta, Balikpapan, dan lainnya, bahkan sampai di luar negeri. Mari kita simak dan saksikan penampilan tari Maengket yang dibawakan oleh Sanggar Tari Maengket Pingkan Matindas dari Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.